Inilah menteri di era Jokowi yang dipecat gara-gara tegas mempersoalkan ijazah palsu. Menteri ini secara tegas membuat surat edaran atau larangan penggunaan ijazah palsu untuk aparatur negara. Ternyata hal ini juga ditemukan oleh tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi, bahwa ada 21 pembentukan satuan tugas di era Jokowi, salah satunya yaitu larangan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi hanya satu saja yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu tentang larangan penggunaan ijazah palsu. Lalu ada apa dengan semua ini? Jika kita korelasikan dengan KPU yang menutup-nutupi beberapa item terhadap ijazah Jokowi, tentunya bagi masyarakat yang mempertanyakan atau mempermasalahkan dan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, masyarakat akan mengatakan bahwa KPU sengaja menutup-nutupi ijazah Jokowi. Dan mari kita simak pernyataan lengkap dari menteri yang diresafel oleh Jokowi saat menjabat sebagai menteri karena keras mempermasalahkan ijazah palsu. Kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu, atau sekolahnya nggak pernah selesai, ya, atau macam-macam lah, atau kepangkatan segala macam. Nah, lalu kemudian itu terverifikasi pada saat masuk ke tim penilai akhir. Pada saat di tim penilai akhir, misalnya seorang yang sudah lolos dari sekian puluh orang dikerucutkan jadi menteri, memilih 5, dari 5 dikirim ke TPA tinggal 3, dan tinggal 3 ini dicek di biro kepegawaian. Nah, kita pernah menemukan ada yang pengaduan ijazah palsu, dan di BKN-nya memang ijazahnya dia memenuhi persyaratan menjadi eselon 1, ya, tanpa harus jadi doktor misalnya, ya. Harusnya kan dia biasa saja, tapi dia menggunakan doktor. Ketika diperiksa ijazah doktornya ini nggak jelas, sekolahnya udah nggak ada, mungkin doktor segala macam. Akhirnya berdasarkan hal itulah saya berkoordinasi. Waktu itu kan setiap surat edaran menteri itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu berlaku sangat luas bagi seluruh aparatur sipil negara atau PNS di semua lembaga, ya, sampai ke kabupaten kota, sampai bahkan gubernur, wali kota sekalipun, ya, kena sanksinya, sampai dengan prajurit TNI Polri. Jadi sangat luas sekali itu. Dan maksudnya pada saat itu, kenapa? Supaya masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi kan dengan ijazahnya, seolah-olah dia punya gelar master, punya gelar doktor, padahal dia tidak pernah sekolah. Itu kan tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Kedua, ijazah ini kan berkonsekuensi terhadap jabatan. Untuk eselon tertentu, kalau dia hanya S1, dia nggak mungkin nyampe. Ya, untuk tingkat gaji tertentu, ya, kalau dia S2, dia pasti akan lebih tinggi daripada S1. Apalagi dia doktor, jadi akan berpengaruh pada jabatan, akan berpengaruh pada penghasilan. Dan kalau negara, tanda kutip pemerintah kita, ditipu, dibohongi oleh ijazah palsu, kan kita rugi. Mendudukan seseorang yang sebetulnya dia tidak punya hak di situ, karena dia belum mencapai tingkat pendidikannya. Memberikan gaji, padahal dia sebetulnya jenjangnya nggak sampai. Nah, berdasarkan itulah saya instruksikan semuanya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, ya, tidak ada maksud mencurigai siapa, tidak, tapi berdasarkan fakta, ya, supaya jangan ada nih orang mau PNS belum sarjana pakai ijazah palsu supaya dia bisa lolos PNS, kan nggak boleh. Orang mau naik pangkat segala macam. Nah, jadi tidak terpikir seperti yang dipikirkan banyak orang. Jadi waktu itu saya siapa, Pak? Pak Pratikno. Berarti pasti di zaman Pak Jokowi, ya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di Kenapa, Pak? Kenapa Anies ya, kalau saya masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu? Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal ijazah palsu ini? Saya tidak bermaksud ya ijazah palsu itu mengarah kepada seseorang, nggak kepikir sama sekali. Apalagi mengarah kepada Presiden saya sendiri saat itu, Pak Jokowi, nggak kepikir. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi insinyur lulusan UGM, ya. Yang kita curigai ini kan orang-orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi pejabat, yang ditengarai ada juga ijazah-ijazah palsu, sehingga kita buat peraturan itu harus diusut tuntas, bahkan diberikan sanksi secara tegas. Bahkan di dalam instruksi surat edaran Menpan itu pangkatnya bisa diturunkan itu, ya, sanksinya sangat berat bagi pengguna ijazah palsu. Jadi sama sekali tidak bermaksud mengkaitkan surat edaran nomor 3 ini dengan tudingan-tudingan kepada Presiden Jokowi. Karena kan tudingan-tudingan itu kan kemudian kan tidak pada periode itu, tidak ada yang membicarakan soal ijazah presiden pada periode pertama. Nah, baru pada periode keduanya kan ada mulai ramai. Tapi kan saya sudah tidak di situ.